Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, pada kali ini saya akan membahas tentang sistem sensori, yaitu mata sebagai indera penglihatan dan lidah sebagai indera pengecapan. Sistem sensoris merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung sistem sensoris. Dia akan menerima rangsangan dari lingkungan, baik itu eksternal dari luar ataupun internal, untuk dilanjutkan ke sistem saraf pusat. Nah, kalau kita lihat reseptor sensoris itu banyak. Ada yang sifatnya mekanoreseptor, artinya menerima rangsangan berupa rangsangan mekanik. Ada yang termoreseptor, rangsangannya suhu. Ada yang reseptor untuk nyeri, ada yang kemoreseptor untuk rangsangan kimia, misalnya pada penciuman, dan fotoreseptor, rangsangannya berupa foto, cahaya. Ini adalah anatomi mata kita, mulai dari ada alis mata, lalu kelopak mata, ada atas, kelopak atas, dan kelopak bawah, ada bulu mata. Nah, kita lihat ini bagian bola mata. Bagian bola mata itu yang warna putih itu adalah konjungtiva. Lingkaran hitam pertama yang paling luar itu adalah area kornea. Kemudian yang paling hitam di tengah-tengah itu pupil. Di sekitar pupil ada garis-garis melingkari pupil, garis-garis yang keluar dari arah pupil itu adalah iris. Nah, ini gambarnya. Pada gambar yang di sebelah kanan, adik-adik bisa lihat bagaimana air mata dihasilkan, lalu kemana dia terbuang. Jadi ada kelenjar yang berada di kelopak atas mata. Kelenjar lakrimal namanya. Kelenjar lakrimal ini akan menghasilkan air mata. Nah, dia akan masuk membasahi bola mata agar mata kita tidak kering. Lalu kemana dia keluarnya? Dia akan kemudian masuk ke sakus lacrimalis ini. Dari sakus lacrimalis, kemudian dia turun ke bawah ke ductus nasolacrimal sampai bermuara ke rongga hidung. Jadi makanya kenapa orang yang sedang menangis lalu dia jadi ingusan, karena memang aliran air mata yang berlebihan pada saat dia menangis salah satunya terbuang lewat hidung, muara salurannya. Ini dia tadi bagaimana alur air mata keluar dihasilkan. Ya, dari yang hijau di kelopak atas mata itu adalah kelenjar lakrimal. Kemudian dia akan masuk ke ductus lacrimalis. Ductus lacrimalis menghubungkan kelenjar lakrimal tadi ke bola mata. Itu ductus lacrimal. Nah, kemudian dia akan masuk membasahi bola mata. Dari ketika akan dibuang kembali, dia akan melewati kanalis lacrimalis. Kanalis lacrimalis ini ada dua, ada yang superior dari atas, ada yang dari bawah. Itu kalau kita lihat di sudut dalam matanya, ada cabang dua, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Muaranya sama ke bagian hidung, ke ductus nasolacrimalis. Naso itu hidung, berarti menghubungkan antara hidung dan mata sampai ke nasal cavity, ke rongga hidung. Nah, sekarang kita fokus lagi ke bola mata. Ini bola mata sebelah kanan atas yang tadi kita lihat bersama. Jadi ada bagian yang putihnya disebut kornea. Yang putih ini adalah bagian dari sklera. Kemudian lapisan yang paling depan itu disebut sklera, bagian depan disebut dengan kornea.
Nah, paling tengah hitam itu pupil. Jadi bisa dilihat gambar yang sebelah kiri atas itu menggambarkan bola mata secara utuh. Di belakang pupil ada lensa. Lensa mata yang dan di sekitar pupil ada iris yang akan mengatur cahaya yang masuk ke mata. Nah, lalu ada badan siliaris yang letaknya di dekat lensa. Dia akan mengikat lensa. Kita teruskan, kita lihat ke lapisan bola mata bagian dalam. Kalau kita lihat bola mata secara utuh, seperti pada gambar kiri atas, ada dua cairan bola pada bola mata. Ada cairan di depan lensa dan ada cairan di belakang lensa. Cairan di depan lensa namanya aqueous humor. Aqueous humor. Di sini ada tulisannya. Kemudian, cairan yang berada di belakang lensa yang lebih banyak itu namanya vitreous humor. Vitreous humor. Nah, kemudian, nanti disinilah terdapat nanti pembuluh darah dan sistem saraf untuk penglihatan. Kalau kita lihat lapisan bola mata dari luar, dari belakang, maka sebenarnya ada 3 lapisan dari bola mata. Lapisan paling luar disebut sklera. Nah, sklera itu kalau bagian depan, dia menjadi kornea namanya. Setelah sklera, kemudian ada lapisan koroid. Lapisan keduanya disebut lapisan koroid. Sedangkan lapisan ketiga atau lapisan paling dalam itulah yang disebut retina, yang warnanya kuning. Jadi kalau sklera warnanya putih pada gambar kiri atas, yang putih. Kemudian yang koroid itu orange, di bawahnya putih, melingkar juga. Lapisan yang ketiganya di bawah yang orange itu yang kuning, lebih terang. Itulah lapisan retina. Nah, pada gambar di bawah terlihat adanya bintik buta di sini yang berperan dalam penglihatan. Ini fungsi-fungsi dari bagian mata yang kita sudah lihat tadi di mana letaknya. Sklera, lapisan terluar. Karena dia lapisan terluar, dia berfungsi untuk melindungi bola mata. Lalu ada lapisan kornea. Kornea adalah lapisan sklera bagian depan. Nah, dia berfungsi untuk membelokkan cahaya. Pupil yang tengah hitam bulat, fungsinya untuk menerima cahaya. Nah, lapisan kedua itu koroid. Pada lapisan kedua ini ada badan siliar yang fungsinya menahan lensa tetap pada tempatnya karena dia berada pada ujung atas dan ujung bawah lensa. Dan ada iris. Iris ini yang tadi di sekitar pupil, seperti cahaya matahari. Fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian, lapisan yang ketiga dari bola mata adalah retina. Pada retina inilah terdapat reseptor-reseptor untuk penglihatan. Ada sel batang untuk penglihatan warna hitam dan putih, dan sel kerucut untuk penglihatan yang warna lain selain hitam dan putih. Lensa fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Nah, tadi ada 2 cairan mata. Ada yang di depan lensa, ada yang di belakang lensa. Fungsinya untuk mentransmisi tempat lewatnya cahaya dan mendukung bola mata supaya bentuknya bulat. Kalau nggak ada air bola mata, maka dia akan mengkerut bola mata. Nah, ada nervus opticus. Nervus opticus adalah saraf yang mentransmisikan, yang menerima tadi sinyal penglihatan untuk diteruskan ke otak, sehingga seseorang dapat melihat. Nah, ini adalah ilustrasi. Gambar yang A adalah pada mata yang normal. Mata, ketika ada bayangan bunga, maka akan masuk ke bola mata
dia akan difokuskan di lensa sampai akhirnya sampai di saraf penglihatan, di nervus opticus, kita bisa melihat bayangan bunga. Nah, ketika melihat benda jauh, benda atau objek yang letaknya jauh, itu seperti pada gambar B, maka lensa akan memfokuskan cahaya supaya kita tetap bisa melihat. Apa yang dilakukan lensa? Seperti gambar B, maka lensanya akan memipih. Dia akan lebih mipih supaya cahaya benda yang dilihat tetap bisa dilihat meskipun benda itu jauh. Nah, bagaimana kalau kita melihat benda yang dekat letaknya dengan mata? Maka lensa juga akan beradaptasi agar tetap bisa fokus melihat objek, maka lensa akan lebih membulat atau lebih mencembung. Jadi lensa akan mencembung ketika dia melihat objek yang dekat, sedangkan akan memipih atau mendatar ketika melihat objek yang jauh. Nah, lalu ketika lensa mengalami gangguan, itu yang plus, ada yang pakai kacamata minus, itu kan gangguannya pada lensa. Apa dampaknya? Maka seseorang tidak akan fokus pada saat melihat sebuah benda. Maka untuk mengatasinya perlu lensa bantuan, yaitu kacamata tadi. Kacamata agar fokus objek yang ingin dilihat bisa tepat sampai sesuai kondisi normal. Ini contohnya pada kondisi rabun dekat. Dia tidak bisa melihat dekat, maka dia menggunakan, ketika orang rabun dekat, maka objek jatuhnya bayangan itu lebih depan dari yang seharusnya. Objeknya jatuh di depan, jadi tidak sampai di sarafnya. Maka agar objeknya letak titik bayangannya sampai di nervus opticus, maka diperlukan bantuan lensa yang sifatnya konkav. Nah, gambar yang B adalah yang di atas, itu adalah kondisi yang terjadi, gambar yang sebelah kiri, yang B kiri, itu adalah gambar yang terjadi, kondisi yang terjadi ketika seseorang yang mengalami kerusakan lensa, dia rabun jauh, dia tidak bisa melihat benda yang jauh. Apa yang terjadi pada matanya? Ketika dia melihat benda yang jauh, maka objeknya akan masuk di belakang bola mata, tidak sampai di nervus opticusnya, sehingga tidak terlihat dengan jelas. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tentu dikoreksi lensa matanya dengan bantuan kaca yang sifatnya konveks, supaya lebih jatuhnya benda, bayangan benda itu tepat di lokasi yang seharusnya. Nah, sedangkan gambar yang C itu pada kondisi astigmat atau biasanya silindris kita lihat. Ini adalah ilustrasi bagaimana mata bisa melihat sebuah objek. Di sini objeknya adalah setangkai bunga. Nah, yang Ananda lihat adalah, lihat, ketika objek akan masuk ke mata, bayangannya menyilang. Jadi yang dilihat di bagian luar, dia akan masuk ke tengah. Bagian tengah, dia akan masuk ke mata. Ketika dia sampai di kornea, dia akan masuk ke arah luar. Dia saling menyilang sebelum sampai ke bola mata. Baik pada mata kiri ataupun pada mata kanan. Jadi terlihat bagian mana masuknya menyilang pada kedua bola mata. Lalu dia ikut sampai ke nervus opticus. Nah, di belakang bola mata dia bertemu. Titik pertemuannya disebut sebagai chiasma opticum, atau pada gambar ini namanya optik chiasma. Jadi cahaya ketika transmisi yang disampaikan oleh saraf dari nervus opticus yang ada pada bola mata diteruskan ke belakang bola mata, akhirnya dia bertemu antara mata kiri dan mata kanan. Titik pertemuannya namanya chiasma opticum. Pada titik pertemuan ini
jalur yang bagian tengah saling menyilang, saling bertukar. Sedangkan jalur yang bagian luar dia tetap berada pada posisinya. Lihat gambarnya. Yang tengah-tengah itu yang dari bola mata tadi, dia saling menyilang. Yang dari mata kiri dia akan ke otak kanan, yang dari mata kanan dia akan ke otak kiri. Itu yang bagian tengah. Sedangkan untuk bagian lateralnya, bagian samping-sampingnya dia tetap pada posisinya. Yang mata kanan bagian lateral dia tetap di otak kanan. Yang mata kiri bagian lateral dia tetap di otak kiri. Sampailah dia ke otak, dibaca oleh otak bagian pusat penglihatan, bisa melihat objek benda. Apa gunanya kita belajar ini, memahami ini, supaya tahu ketika seseorang tidak bisa melihat pada bagian tertentu, kita bisa membayangkan lokasi kerusakannya kira-kira di saraf bagian mana. Nah, jadi saya ulangi bahwa dari bola mata tadi diterima oleh nervus opticus, kemudian diteruskan ke belakang bola mata, di chiasma opticum, titik pertemuannya. Dari chiasma opticum dia terus ke tractus opticus. Tractus opticum ini letaknya di belakang dari chiasma. Kemudian dia sampai ke pusat penglihatan di lobus occipitalis otak. Ini sama, ilustrasinya persis sama. Lihat, bayangan masuk, sebuah objek ketika dia masuk bola mata dia saling menyilang. Itu menyilang pertama kali, baik pada mata kiri ataupun mata kanan. Kemudian diteruskan oleh nervus opticus, baik dari mata kiri dan mata kanan ke belakang bola mata. Dia akan bertemu di chiasma opticum. Yang bagian tengah dia saling menyilang. Sedangkan bagian lateral dia tetap berada di posisinya. Dari chiasma opticum dia terus ke tractus opticum sampai ke lobus occipitalis, ke bagian korteks visual untuk diterjemahkan. Nah, ini adalah ilustrasi ketika ada gangguan di setiap tempat tersebut. Kita bisa membayangkan apa yang akan dilihat oleh seseorang. Misalnya, coba lihat pada gambar yang pertama, panah yang pertama. Kenapa kotak yang abu-abu ini itu menggambarkan, yang abu-abu itu artinya dia tidak bisa lihat area tersebut, sedangkan yang putih dia bisa melihat objek tersebut. Nah, coba lihat pada gambar yang paling atas sebelah kanan, kenapa dia bisa, mata pandangan sebelah kirinya putih, artinya dia bisa lihat bagian yang kiri, tapi bagian yang kanan, sisi kanan dia tidak bisa lihat sama sekali. Nah, apakah bagian mana yang rusak? Nah, itu kalau rusaknya di saraf optikus pada mata kanan, otomatis semua objek yang dilihat oleh mata kanan tidak bisa dilihat oleh seseorang. Nah, kita coba lihat, cari chiasma opticum. Ketika kerusakannya di chiasma opticum, bagaimana pandangan seseorang? Nah, lihat chiasma opticum itu tadi yang menyilang di sana, yang lewat di sana titik apa saja, dari mana asalnya. Nah, kalau kita lihat panahnya, maka terlihat kalau kerusakan ada pada chiasma opticum, maka seseorang itu hanya bisa lihat area medial saja dari objek. Sementara area lateralnya, baik lateral sebelah kiri maupun lateral sebelah kanan tidak bisa terlihat, gelap saja. Jadi dia hanya bisa lihat di tengah saja. Karena memang yang tengah yang mengalami saling silang. Nah, begitu seterusnya sampai gangguannya ada di lingkaran-lingkaran di ilustrasi gambar ini. Jadi nanti telusuri saja warna biru, asalnya dari bayangan mana. Bagaimana tampilannya ketika ada kerusakan pada saraf tersebut. Bola mata dapat bergerak karena ada otot bola mata. Ada otot pada bola mata. Nah, otot-otot pada bola mata ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Itu namanya otot rectus, musculus rectus. Musculus rectus itu dia
lurus ke belakang untuk membantu bola mata melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Nah, selain yang 4 itu, ada lagi yang oblik, yang menyilang. Namanya musculus obliquus. Musculus oblik. Nah, ini dia rinciannya. Musculus rectus superior, berarti bola di superior itu atas. Ini yang rectus itu yang lurus ke belakang ototnya. Berarti otot musculus rectus superior fungsinya agar seseorang bisa melihat ke atas. Musculus rectus inferior agar seseorang bisa melihat ke bawah. Musculus rectus lateral untuk melihat ke arah luar. Sedangkan musculus rectus medial untuk melihat ke tengah. Yang oblik itu untuk rotasi, balik itu oblik superior maupun oblik inferior. Nah, ini bentuknya. Yang lurus-lurus ke belakang itu adalah yang rectus, musculus rectus, sedangkan yang menyilang itu adalah oblik. Bisa adik-adik lihat pada gambar ini. Bagaimana otot-otot menempel pada bola mata. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang indera pengecapan, yaitu lidah. Banyak papila-papila pada lidah dengan peran masing-masing. Ada papila filiform, fungiform, palatum, lingual, dan foliata, dan sebagainya. Nah, ini papila-papila inilah nanti di sana, pada papila-papila ini tonjolan-tonjolan, di sana terdapat saraf yang akan menyebabkan kita bisa merasakan, oh ini manis, asin, asam, dan pahit. Karena ada saraf pada papila-papila tersebut. Karena sistem sarafnya, jenis papil yang ada di area lidah tersebut tidak merata, sehingga kita hanya merasakan rasa tertentu pada area tertentu yang lebih dominan letak sarafnya ada di sana. Nah, kenapa kita bisa merasakan rasa asam? Karena ada ion hidrogen yang terkandung pada komponen makanan yang sifatnya asam. Kenapa bisa merasakan rasa asin? Karena ada garam, ada sodium yang tinggi. Mengapa bisa merasakan rasa manis? Karena ada kandungan gula atau asam amino lainnya. Pahit, kalau makanan mengandung nitrogen atau alkaloid. Nah, ini biasanya area pahit kita hanya merasakan di area belakang lidah. Manis di area depan ujung lidah. Sedangkan asin dan asam itu di area samping lidah kiri dan kanan. Ini adalah sarafnya. Jadi kalau kita ambil dari gambar paling kiri itu lidah, kita ambil papilanya, kemudian kita lihat, nah inilah bentuk sel sarafnya yang akan meneruskan rasa yang disampaikan, yang diterima oleh lidah. Nah, bagaimana prosesnya? Ketika ada makanan di dalam mulut, maka papila-papila yang ada di lidah akan menerima rasa. Dia akan menyampaikan melalui sistem sarafnya rangsangan rasa yang dimakan. Kalau bagian anterior lidah, bagian depan lidah, saraf yang akan bekerja namanya nervus lingualis, saraf lingualis. Bagian belakang lidah atau bagian posterior lidah, sarafnya namanya nervus glossopharyngeus. Sedangkan di area lain itu nervus vagus. Jadi, untuk indera pengecapan, ada 3 saraf kranial yang berfungsi di sana, yang berperan di sana. Nervus lingualis di bagian depan, anterior, nervus glossopharyngeus di bagian posterior atau di bagian belakang, dan nervus vagus. Nah, nanti sistem saraf tersebut ketika makanannya enak, maka dia akan merangsang air ludah atau saliva untuk dihasilkan lebih banyak. Apa fungsinya air ludah atau saliva? Untuk membantu mencerna, menghancurkan makanan yang ada di dalam mulut. Ini alur jaras pengecapan.
Dari papila-papila tadi lalu dia ke saraf, tadi ada nervus lingualis yang menjadi nervus facialis, nervus 7, kemudian nervus glossopharyngeus itu nervus 9, dan nervus vagus atau nervus 10 sampai ke pusat pengecapan ada di daerah talamus. Inilah jalurnya, bagaimana seseorang bisa merasakan sebuah rasa mengecap. Di talamus di mana lokasinya? Di gyrus postcentralis. Bagaimana pemeriksaan untuk tes pengecapan? Biasanya tentu kita letakkan sebuah zat yang akan dicobakan pada area lidah yang papilanya banyak di sana. Kalau manis, letakkanlah di ujung lidah. Kalau asam, pada samping-samping lidah seperti asin, pahit, maka diletakkan di belakang lidah. Nah, ini adalah analisisnya. Orang yang normal atau yang tidak merasa itu dianggap normal kalau dia bisa merasakan dengan cepat rasanya. Kalau misalnya ada penurunan pengecapan disebut hipogeusia. Kalau tidak merasakan, tidak bisa mengecap sama sekali disebut ageusia. Nah, ini saya ulang kembali tentang pusat indera. Indera itu ada 5. Nah, ini 4-nya diantaranya. Pendengaran pusatnya di lobus parietotemporalis di samping kiri dan kanan. Penglihatan di lobus occipital di belakang. Kalau pada gambar ini warna merah. Pengecapan pusatnya di talamus. Bagian tengah-tengah, bagian dalam. Keseimbangan itu otak kecil, cerebellum, bagian hijau pada gambar. Untuk bau, itu di lobus temporalis di samping kiri dan kanan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.